Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valaris Clarasati, NPM 5020048 dari kelas 2B PGSD. Saya akan menyampaikan materi yang telah diberikan kepada dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter. Materi-materi yang akan saya jelaskan diantaranya adalah realitas kehidupan, pentingnya pendidikan yang harmonis, makna pendidikan nilai dalam tripusat pendidikan, dan yang terakhir adalah persoalan karakter bangsa. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah realitas kehidupan. Apa itu realitas kehidupan? Realitas kehidupan adalah sesuatu yang dianggap penting dalam hidup manusia, di mana dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui orang-orang yang tidak mau tahu dengan kenyataan, sehingga dia menjadi orang yang lengah dan sulit menerima kenyataan atau realitas hidupnya sendiri. Padahal, jika seseorang tidak dapat menerima realitas hidup, ia akan menghadapi berbagai macam kesenjangan, seperti dicurigai, dikucilkan, dibenci, dan dianggap orang lain oleh keluarga sendiri. Beraneka warna-warni kehidupan dan ragam perjalanan yang ditempuh oleh manusia dengan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Di zaman sekarang, banyak kita temui siswa yang enggan melanjutkan pendidikan dan mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Tanpa mereka sadari, pendidikan juga sangat penting untuk masa depan mereka. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya dan pola pikir yang serba instan. Itulah realitas yang kita hadapi di zaman sekarang. Dari contoh siswa yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu penting. Karena dengan pendidikan, kita dapat menemukan jalan yang lebih terarah untuk masa depan yang lebih cerah. Kedua, pentingnya pendidikan yang harmonis. Apa itu pendidikan harmoni? Pendidikan harmoni merupakan upaya untuk menginisiasi pengembangan pemahaman guru dan siswa dalam membangun lingkungan belajar yang nyaman dan damai. Apa tujuan utamanya? Tujuan utama pendidikan harmoni adalah mengembangkan karakter dan potensi diri dari masing-masing individu, serta untuk mengungkapkan nilai kejujuran dalam hidup manusia. Nilai yang dimaksud adalah saling percaya dan pengertian, bekerja sama dan berkolaborasi, ramah, sopan, santun, dan terbuka, kepedulian terhadap sesama, dan memiliki komunikasi yang efektif. Metode-metode yang dikembangkan pada pendidikan harmoni antara lain yang mengedepankan partisipasi, bekerja sama, menghargai perbedaan, dan pemecahan masalah. Siswa diajak dan diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemikirannya dengan mandiri dan dibimbing oleh guru sebagai pendidik. Ketiga, makna pendidikan nilai. Apa itu pendidikan nilai? Pendidikan nilai adalah pengembangan dan penanaman nilai-nilai pada diri seseorang. Konsep utamanya apa tuh? Konsep utama pendidikan nilai adalah bagaimana seseorang dapat hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan dengan pengakuan secara sadar, baik secara perilaku dan emosional. Ada 3 hal yang menjadi sasaran dalam pendidikan nilai. Apa saja? Yang pertama, membantu peserta didik menyadari makna nilai dalam hidup manusia. Yang kedua, membantu mengembangkan pemahaman dan pengalaman nilai. Yang ketiga, membantu peserta didik agar dapat mengarahkan hidupnya bersama orang lain secara tanggung jawab. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, kita ice breaking yuk. Jadi, judul ice breaking kita adalah Banana Dance. 1, 2, 3, 4. Pil, banana, pil, banana, cut, banana, eat, banana, shake, banana, boom, banana,
Jadi, materi yang keempat adalah pendidikan nilai dalam Tripusat Pendidikan. Apa sih Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan sama-sama memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan, dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain. Keterkaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama, orang tua. Orang tua mendidik anak di rumah dan di dalam keluarga. Yang kedua, karena keterbatasan orang tua mendidik anak di rumah, sehingga proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat menjadi fasilitator peserta didik dalam mengaktualisasikan keterampilannya. Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, dan diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah sekolah dan keluarga. Pendidikan yang dialami oleh masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, yang mana masyarakat adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama di dalam bidang pendidikan. Para orang tua menginginkan anak-anak mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan mumpuni, sehingga dengan turut sertanya masyarakat dalam perkembangan proses pendidikan anak mereka, masyarakat akan merasa terikat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam perkembangan anak di sekolah. Yang kelima, persoalan karakter bangsa. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, tabiat, dan budi pekerti manusia. Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam di masyarakat, baik itu di media massa, di media cetak, dialog, wawancara, dan lainnya. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, kerusakan yang terjadi di mana-mana, sirkulasi ekonomi yang terhambat, serta dunia politik yang menuai pro dan kontra, menjadi salah satu topik yang hangat di masyarakat saat ini. Ada beberapa peristiwa penyimpangan karakter di negeri ini. Contoh kecil saja, di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak beretika. Banyak orang-orang yang lupa akan sopan santun, tidak mau saling menolong, tidak tahu batas pergaulan, dan masih banyak lagi. Jika hal kecil saja sudah tidak terkendali, apalagi hal besar. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya penanaman karakter pada anak-anak saat ia masih kecil. Maka dari itu, dari sejak usia dinilah kita harus menanamkan moral kepada anak-anak yang masih kecil agar mereka mengerti mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Begitu juga dengan guru. Guru merupakan panutan di sekolah yang harus memberikan contoh baik kepada anak muridnya, seperti berpakaian dengan rapi, berkata yang santun, mengajari anak dengan penuh perhatian jika ia mengalami kesulitan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.